Fantastic Four. Their amazing powers help keep our world safe. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas sejumlah fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui tentang keluarga pertama Marvel, Fantastic Four. You're Mr. Fantastic, aren't you? That's so awesome. Nomor 10, Sue Storm awalnya bernama Invisible Girl. Sebagai salah satu pahlawan wanita paling ikonik dan populer di Marvel, reputasi Susan Storm sebagai Invisible Woman sudah tidak perlu diragukan lagi. Sue, she's always there. Or is she? Hello, boys. Jesus. Namun ternyata nama itu bukanlah identitas awalnya. Dalam masa awal kemunculan Fantastic Four di komik, Sue menggunakan nama The Invisible Girl. Dan yang kami maksud dengan masa awal bukan cuma beberapa edisi, tetapi 20 tahun penuh. I'll be with you as the Invisible Woman. Itu berarti sepertiga dari sejarah Fantastic Four. Baru setelah menghadapi musuh yang mampu mengendalikan pikiran, Sue akhirnya meninggalkan nama lamanya dan berkembang menjadi pahlawan seperti yang kita kenal sekarang, The Invisible Woman. Nomor 9, film Fantastic Four yang tidak pernah kamu lihat. Bahkan jika kamu adalah penggemar berat film superhero, ada satu judul yang kemungkinan besar belum pernah kamu tonton. Look at you. The Fantastic Four. Alasannya sederhana, film tersebut memang tidak pernah dirilis. Setelah mendapatkan hak film Fantastic Four pada tahun 80-an, dua pembuat film beranggaran rendah, Roger Corman dan Bear Eckinger, akhirnya mulai memproduksi film ini pada tahun 1992. Why don't you have a seat? So we can maybe work this out together. Namun setelah itu, mereka menunggu dan terus menunggu. Tapi tanggal rilisnya tidak pernah tiba. Banyak yang berspekulasi bahwa film ini hanya dibuat demi mempertahankan hak atas karakter. Itu bisa menjelaskan kualitas produksinya yang meragukan. Salinan bajakan telah beredar di internet selama bertahun-tahun, tapi sejauh ini itulah satu-satunya cara publik bisa menonton film B yang aneh ini. Pitiful. You are pitiful. Half the fun is the chase. You've robbed me of even that. Nomor 8, tidak ada alter ego. Di masa ketika mayoritas komik superhero mengikuti formula yang serupa, Jack Kirby dan Stan Lee memilih untuk melawan arus dengan tim yang satu ini. Oh, yes, he did. Playboy never listens. Fantastic Four bukanlah vigilante bertopeng seperti kebanyakan pahlawan lainnya. Mereka adalah selebritas sejati. Mereka tidak mengenakan topeng, sering berdebat seperti orang biasa, dan sama terkenalnya karena kecerdasan mereka seperti karena kekuatannya. While we can never repay them, we can certainly celebrate them. Thank you, Fantastic Four. Detail kecil yang membedakan ini membuka jalan bagi pendekatan baru dalam dunia cerita superhero, di mana yang penting bukan hanya kostum supernya, tetapi juga siapa orang di baliknya. Dan melihat popularitas jangka panjang tim ini, bisa dibilang keputusan untuk meninggalkan alter ego adalah langkah yang fantastis. Thank you all for coming to be a fantastic fifth for a day. On behalf of the Fantastic Four, we welcome you to the Baxter Building. Nomor 7, kisah Future Foundation. Tidak ada yang lebih mengguncang status quo selain perubahan kostum dan anggota tim. Merasa kecewa dengan kondisi dunia, Mr. Fantastic memutuskan untuk mereformasi tim menjadi organisasi amal berteknologi tinggi yang diberi nama Future Foundation. Sue, Reed, dan Ben semuanya mendapat peningkatan besar, sementara Johnny sudah mati. Sebagai bagian dari permintaan terakhirnya, Spider-Man diminta untuk menggantikannya dalam tim. Oh, dan Dr. Doom juga ikut bergabung, tapi itu cerita lain yang rumit. Future Foundation berhasil mengubah persepsi publik terhadap Fantastic Four dan sampai hari ini tetap menjadi salah satu kisah paling berpengaruh dalam sejarah modern tim ini. Nomor 6, Sue dan Reed punya anak yang punya kekuatan super. Sue dan Reed, Reed dan Sue. Romansa mereka sudah menjadi bagian dari sejarah komik Marvel, jadi tidak heran kalau mereka punya dua anak yang juga punya kekuatan super. Yang mengejutkan, Franklin dan Valeria tidak hanya punya kekuatan, mereka luar biasa kuat. Sampai-sampai bisa membuat Galactus ketar-ketir. Kalau Valeria mewarisi kecerdasan ayahnya, maka Franklin punya kekuatan untuk memanipulasi realitas. Faktanya,
Franklin sering disebut sebagai salah satu makhluk terkuat dalam semesta Marvel, bahkan kalau dibandingkan dengan para dewa dan entitas kosmik. Menghadapi supervillain mungkin bukanlah masalah, tetapi membesarkan anak seperti itu merupakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi Sue dan Reed. Nomor 5, anggota tim yang sering berganti. Dalam semua penampilan Fantastic Four di media utama, susunan tim mereka sebenarnya cukup konsisten. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. Kamu pasti mengenal Invisible Woman, Mr. Fantastic, The Human Torch, dan The Thing. Tapi kalau berbicara soal versi komiknya, ceritanya jauh lebih dinamis. Meskipun terdengar aneh, jumlah anggota tim ini seringkali lebih dari 4 orang. Everyone, I'd like you to meet Dr. Henry Pym, also known as Ant-Man. Hi there. Funny, I thought you'd all be taller. Beberapa rekrutan paling terkenal termasuk Spider-Man, Hulk, Ant-Man, Storm, Black Panther, dan masih banyak lagi. Bahkan kadang-kadang mereka menggantikan tokoh utama seperti Sue dan Reed. Meskipun 4 karakter inti tetap yang paling ikonik, jangan kaget kalau suatu hari nanti saat kamu membuka komik Fantastic Four dan melihat tim yang sangat berbeda di dalamnya. How's this hot stuff? Nomor 4, mereka memperkenalkan banyak karakter penting Marvel. Fantastic Four bukan hanya legendaris karena petualangan mereka sendiri. Man, I love this job. Job, huh? Well, we do have a suit. Mereka juga berjasa besar memperkaya semesta Marvel. Banyak karakter dan alur cerita terbesar Marvel yang berawal dari komik keluarga pertama ini. Asal-usul mereka yang berbau kosmik membuka jalan bagi tokoh seperti Galactus, Inhuman, Skrulls, dan kemudian Black Panther yang menjadi superhero kulit hitam pertama yang besar di dunia komik. Itu belum termasuk seringnya mereka bertemu atau bertabrakan dengan Avengers. Kalau Fantastic Four tidak sepopuler itu di awal kemunculannya, kita mungkin bukan hanya kehilangan Sue, Reed, Ben, dan Johnny, tetapi juga seluruh era penting dalam sejarah Marvel. At last, the Black Panther's prey has arrived. Nomor 3, Human Torch sudah ada sebelum Fantastic Four. Johnny Storm mungkin adik dari Sue, tetapi karakter Human Torch ternyata sudah ada jauh sebelum tim Fantastic Four terbentuk. Now picture that, but everywhere. It was everywhere. What? Kalau Mr. Fantastic, Invisible Woman, dan The Thing memang diciptakan khusus untuk tim ini, Human Torch sebenarnya sudah membakar halaman komik sejak lama dalam wujud android bernama Jim Hammond. Bersama Captain America dan Namor, ia menjadi salah satu daya tarik terbesar Marvel pada masa awal. Tapi popularitasnya padam secepat nyala apinya. Dan itulah yang memberi ruang bagi Johnny Storm untuk meneruskan nama Human Torch. Walaupun bukan yang pertama meneriakan Flame On, tidak diragukan lagi, Johnny membawa panasnya sendiri ke dunia superhero. Oh my god, he's gonna say it. Oh my god, he's gonna say it! Say what? Avengers! Flame On! Sorry, what now? Nomor 2, Fantastic Four terinspirasi dari tim superhero DC. Bukan tanpa alasan mereka dijuluki keluarga pertama Marvel. They're extraordinary heroes, but they're an ordinary family. We make a point to do family dinner every week. Marvel's first family, the Fantastic Four. Sebelum tim ini muncul, kebanyakan pahlawan super digambarkan sebagai sosok penyendiri yang sesekali bekerja sama. Tapi setelah Marvel melihat penjualan tinggi dari Justice Society of America milik DC, mereka mencoba membuat versi mereka sendiri. Dan lahirlah Fantastic Four. That's what they're calling it. The Fantastic Four. Cool. Ternyata menggandakan jumlah karakter utama juga menggandakan kesuksesan. Fantastic Four langsung meledak di pasaran dan meskipun sulit menyeimbangkan 4 karakter sekaligus, keberhasilan ini mendorong Marvel untuk menciptakan proyek crossover lain yang lebih besar. Kamu pasti tahu salah satunya, The Avengers. Siapa bilang mencontek tidak bisa sukses? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video.
Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Fantastic Four menyelamatkan karir Stan Lee di Marvel. Seperti yang mungkin sudah kamu tangkap, Fantastic Four berhasil merevolusi banyak aspek dari komik Marvel saat itu, termasuk hal-hal yang saat itu justru membuat Stan Lee jenuh. Books were doing well and I had a steady job, but it wasn't satisfying. Because I really think of myself as a reasonably good writer. I like to write. So I really wanted to quit and try something else. Saat itu, Stan Lee sudah 2 dekade berkecimpung di dunia komik dan sedang berpikir untuk pensiun dari industri ini. Sampai Fantastic Four hadir di rak toko buku. Well, the book did wonderfully. It sold great. Kisahnya terasa segar, bisa dirasakan pembaca, dan yang paling penting, sangat menyenangkan untuk ditulis. Itulah yang membuat Stan Lee bertahan di dunia komik sampai tahun 90-an. Jadi, kalau kamu mengagumi semua yang sudah Stan Lee berikan untuk Marvel, jangan lupa bahwa semua itu bermula dari Fantastic Four. Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Apakah ada fakta menarik lain tentang Fantastic Four yang belum kami sebutkan? Tulis di kolom komentar.